Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan Bapak Romi Rahman pada pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMK kelas 12. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas bab 8 tentang menyempurnakan hidup melalui pernikahan dengan istilah munakahat. Nah, pada pertemuan kali ini kita mungkin sering bahkan pernah melihat tentang orang pernikahan. Mungkin tetangga kita, saudara kita, mungkin kakak kita yang melaksanakan pernikahan. Maka sebelum ini dan kita mungkin pun punya rencana untuk melaksanakan pernikahan. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Nah, pernikahan merupakan salah satu jalan terbentuknya institusi keluarga. Artinya, dengan adanya pernikahan ini, maka terbentuknya keluarga yang sah. Maka dengan adanya pernikahan, maka akan terbentuk keluarga yang sah dan keluarga yang dibenarkan dalam agama. Yang kedua, pernikahan merupakan fitrah pribadi atau masyarakat. Karena pada prinsipnya ini adalah kebutuhan bagi manusia. Nah, adapun fungsi pernikahan yaitu yang pertama sebagai salah satu pilar kokohnya sebuah masyarakat. Sebagai salah satu pilar kokohnya masyarakat. Ketika kokoh kuat masyarakat, salah satu di antaranya adanya keluarga. Keluarga ini terbentuk dengan adanya pernikahan. Lalu yang kedua, sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Artinya, dengan ada pernikahan yang sah, maka salah satu di antaranya akan memperoleh keturunan yang sah. Maka dengan adanya keturunan, ini akan melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Lalu yang ketiga, merupakan perlindungan dan terjaganya akhlak dan tata susila. Artinya, bahwasanya ketika adanya pernikahan, inilah yang membedakan antara kita dengan hewan. Maka salah satu terjaganya akhlak manusia ini biar tidak sama dengan hewan, maka adanya pernikahan. Bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan pernikahan tapi sudah tinggal serumah? Maka inilah perangai-perangai atau tingkah-tingkah laku yang mereka tiru bukan sesuai dengan akhlak tetapi sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan ini sudah termasuk kategori mengikuti binatang. Lalu yang berikutnya merupakan jalan bagi berlangsungnya proses pembentukan dan penanaman nilai. Artinya dalam rumah tangga dengan ada pernikahan, maka akan tertanam pembentukan dan penanaman nilai dalam rumah dan keluarga. Habis itu pesan indah dalam pernikahan. Nah, yang pertama, manusia tidak perlu gelisah dalam mencari atau dalam masalah jodohnya. Karena memang pada prinsipnya jodoh sudah merupakan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan ketika manusia berada dalam rahim orang tuanya. Nah, maka ketika kita dalam rahim, Allah sudah tetapkan. Mulai dari rizki kita, umur kita, jodoh kita siapa, sudah ditetapkan. Maka tidak perlu risau dengan jodoh kita. Lalu yang kedua, ketentraman batin dan kasih sayang hakiki akan dirasakan setelah dalam pernikahan. Artinya adalah salah satu dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan. Nah, supaya apa? Supaya muncul ketenangan, ketentraman, dan cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga. Yaitu pengertian pernikahan. Nah, mungkin anak-anak Bapak semua kalian tahu dan pernah menyaksikan pernikahan. Kira-kira yang kalian tangkap dan kalian pahami tentang pernikahan itu apa? Nah, pernikahan yaitu akad, akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Nah, sesuai dengan firman Allah, yaitu fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah olehmu perempuan-perempuan yang kamu senangi. Nah, itu surah An-Nisa ayat 3. Nah, berikutnya yaitu ketentuan dalam pernikahan dalam Islam yang kedua, yang perlu diperhatikan hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan menuju pernikahan.
sebelum terjadinya pelaksanaan pernikahan ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kesiapan fisik dan mental. Artinya, siap harus fisiknya harus siap dalam menikah, mentalnya juga harus siap. Nah, terutama dalam usia ideal menurut kesehatan dan program KB pemerintah adalah usia antara 20 sampai 25 tahun bagi wanita dan usia 25 sampai 23 tahun bagi pria. Ini bukan merupakan syarat mutlak. Nah, kalau kalian seandainya tamat dari SMK ini pengen bercita-cita segera melangsungkan pernikahan, nikah sambil kuliah atau nikah sambil bekerja, nikah sambil kuliah, nah, maka ini bisa dilaksanakan karena tidak ada syarat mutlak. Lalu yang kedua, kematangan mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Ini merupakan salah satu anjuran, bukan syarat ya. Syarat mutlak. Ketentuan pernikahan dalam Islam, yaitu faktor penting memilih pasangan. Ya, pertama dalam memilih pasangan hidup kita harus benar-benar pahami. Yang pertama yang harus diperhatikan, lihat pertama adalah agamanya. Nah, agamanya merupakan yang utama dalam memilih pasangan hidup sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkihul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang wanita dinikahi karena 4 hal. Nah, ingat, yang pertama lihat hartanya, yang kedua tengok kecantikannya, yang ketiga lihat keturunannya, dan keempat perhatikan agamanya. Maka di antara yang 4 kriteria tadi kata Nabi, maka pilihlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi yang utamanya adalah agama. Walaupun 3 hal tadi juga tidak bisa dipungkiri, itu menjadi kebutuhan bagi manusia, tetapi bukan faktor utama. Nah ya, boleh kita memilih cantik, boleh kita memilih orang kaya, boleh kita menengok orang keturunan yang hebat, tapi jangan sampai mengabaikan agama. Lalu yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Maka dalam memilih pasangan hidup ini harus kita perhatikan betul, lihat calon pasangan hidup kita. Oh, bagaimana akhlaknya, baik akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada orang lain, akhlaknya kepada sesama teman, dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Karena inilah cikal bakal salah satu akan terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Habis itu tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Karena pernikahan adalah ikatan suci, dalam proses memilih pasangan pun tetap menempuh jalan kesucian. Artinya, carilah dengan cara-cara yang dibenarkan. Tidak boleh dipelet, tidak boleh dengan cara hal-hal yang melakukan kezaliman-kezaliman. Lalu yang terakhir, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat istikharah. Artinya ketika kita akan memilih pasangan hidup, jangan sampai hanya mengedepankan hawa nafsu kita, tetapi jika kita memperhatikan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Bahwasanya apa yang kita pilih ini mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Habis itu ketentuan menikah yang berikutnya, yang keempat tentang hukum pernikahan. Hukum pernikahan ini bersifat kondisional, artinya dapat berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Ada 5 macam hukum pernikahan, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama hukumnya adalah jaiz. Jaiz artinya boleh. Nah, ini adalah hukum asal dari pernikahan itu sendiri. Bahwasanya hukumnya adalah boleh. Artinya ketika siapa saja yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka ia boleh untuk menikah. Lalu yang kedua, sunnah. Sunnah ini adalah dianjurkan. Hukum nikah ini berdasarkan pemahaman barang siapa saja yang sudah mampu untuk menikah.
Sanggup mampu dalam artian dari usianya sudah cukup, penghasilan sudah ada dan matang, dan mampu memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi dia tidak khawatir terjerumus kepada perzinahan, maka ia disunnahkan untuk menikah. Nah, lalu yang ketiga, wajib. Wajib ini adalah hukum yang dikenakan bagi yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Artinya, dari usianya sudah matang, penghasilan sudah ada, dan dia dikhawatirkan terjadi perzinahan. Kenapa? Karena misalkan dia sudah punya pacar, kemana-mana selalu pergi berdua-duaan, pulang tengah malam, maka akan timbul perzinahan. Nah, maka ia wajib melaksanakan pernikahan. Dan yang keempat, makruh. Makruh ini mempunyai keinginan ada untuk menikah, tapi belum mampu memberikan nafkah. Nah, ini dia seperti kalian lah, seorang siswa. Siswa masih hidup, masih bergantung dengan orang tua. Duit masih sama orang tua, makan sama orang tua, tetapi keinginan nikah ada, ingin nikah sekarang, maka hukum nikah bagi kalian ini adalah hukumnya makruh. Lalu yang keempat, yang kelima adalah haram. Hukum ini dikenakan bagi siapa saja yang menikah namun mempunyai maksud yang buruk atau jahat. Artinya dia ingin melaksanakan pernikahan ini tujuannya untuk menyakiti calon pasangannya atau ingin menyakiti dirinya sendiri. Maka kalau ada orang seperti ini, maka hukum nikah bagi dia haram. Baik anak bapak sekalian semua, inilah pada pertemuan kita kali ini yang kita bahas yaitu tentang ketentuan pernikahan, mulai dari pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, kemudian kita bahas adalah kriteria memilih pasangan hidup, dan yang terakhir adalah hukum pernikahan. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan kita. Mudah-mudahan anak bapak bisa memahami dengan baik. Insya Allah pertemuan ini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.